Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ajwajihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang akhir yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita pada malam hari ini kembali dapat bermuajah dalam rangka meningkatkan taklim kita. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya, karena Bapak Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita, langsung saja kami berikan kesempatan sepenuhnya untuk memberikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن بن الحسين ثم إلى أرواح سيدنا المحامي أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي بن الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب سيسالم بسم الله الرحمن الرحيم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الولي الحميد المجيد فعال من يريد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajipan kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Minggu lalu kita membahas akan istinja, yang mana selain daripada media air dan batu, kita juga bisa memakai media yang memenuhi dari 5 syarat yang minggu lalu kita bahas. Yang mana selama daripada benda itu termasuk daripada kategori 5 syarat ini terpenuhi, maka bisa dipakai untuk istinja. Yang pertama, suci dia benda. Benda itu suci. Yang kedua, padat. Yang ketiga, kering, tidak basah. Yang keempat, bisa mengangkat najis. Yang kelima, bukan sesuatu yang terhormat. 5 syarat ini terpenuhi, apapun benda itu maka bisa dipakai untuk istinja. Tapi salah satu saja syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak bisa digunakan untuk istinja. Sebagaimana tisu yang sudah kita bahas minggu lalu, yang mana terpenuhi daripada 5 syarat tadi, yang mana bisa kita pakai untuk
istinja. Cuman kita tak biasa je. Jadi kalau pakai tisu untuk istinja tu geli rasa. Macam mana gitu kalau tak kena air kan? Karena faktor kebiasaan saja. Misal kalau makanan itu, kalau kita orang Pontianak biasa makan peceri nanas, nanas dibikin sayur, kan? Coba orang Jawa, ini kan di sini banyak orang Jawa. Coba kalau keluarga di Jawa dia, Allah, nanas dibikin sayur. Tapi kalau di Jawa Pak, mangga matang dimakan sama nasi. Saya ngilu perut nih. Ngelihatnya, mangga matang dimakan sama nasi. Aduh, sakit perut rasanya. Faktor kebiasaan aja. Karena tidak terbiasa ya. Oh, mereka yang terbiasa nyaman aja. Macam kalau di Arab itu orang Oman. Orang Oman itu yogurt sama nasi makannya. Jadi kalau makan nasi ini di tengah-tengah tuh ditaruh yogurt. Lalu kalau kata kita itu macam dibuat macam sambal, diambil diaduk gitu. Kalau kita kenapa tidak ngilu perut tuh ngelihatnya? Hatta nasi kapsa kalau campur dengan yogurt apa rasa? Faktor kebiasaan. Mereka terbiasa. Kita tidak terbiasa. Maka macam orang-orang barat yang mana terbiasa mereka pakai tisu, malah mereka pakai air geli mereka. Saya pernah ngomong sama orang bule. Saya tanya kenapa ndak pakai air, kan air ada. Apa kata? Ya apa habis istinja itu basah, geli rasa. Tapi kalau kita tak pakai air, tak ada sah rasa. Pakai tisu malah geli. Itu aja faktornya. Tapi tisu yang mana sudah kita bahas minggu lalu terpenuhi 5 syarat itu. Dia suci, dia kering, dia padat. Padat itu yang dipikir tebal ya. Padat, lawan padat apa? Cair. Dia kan tidak cair, bukan benda cair. Lalu bisa mengangkat najis dan bukan sesuatu yang terhormat. Dari mana kita pakai untuk nganu ingus, ngelap muka, ngelap tangan habis makan. Berarti ini benda bukan benda yang terhormat. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Faslun furudul wudu sittatun. Fardu wudu ada 6. Dalam mazhab kita cuma 6 aja. Ini mazhab Syafi'i. Al-awwal, yang pertama an-niyah. Niat. Kapan mulai daripada niat? Makna niat itu apa? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Kesengajaan melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Dari anggota wudu, semua nih cuma 4 yang wajib. Kan 6 furudul wudu nih, fardu wudu ada 6. Tapi anggota yang wajib yang termasuk fardu itu cuma 4. Anggota mana yang mulai dibasuh? Wajah, Pak. Makanya niat itu dimulai bukan ketika kita membasuh daripada telapak tangan gitu. Membasuh telapak tangan itu sunnah, bukan wajib. Anggota yang pertama yang wajib untuk dibasuh itu adalah wajah. Maka niat itu ketika akan membasuh daripada wajah. Jadi ketika kita ngambil air, kita niatkan. Pakai bahasa Arab, nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar fardan lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Atau dengan niat nawaitul wudu udah cukup. Nawaitul wudu itu udah cukup. Macam kita kalau solat, yang wajib itu apa? Qasdul fi'il wa ta'yin wa fardiyah. Qasdul fi'il itu adalah kesengajaan melakukan sesuatu. Apa? Ucapan usalli, saya akan solat. Lalu fardiyah, kalimat fardu. Lalu wa ta'yin, menyebutkan secara spesifik nama solat yang akan dikerjakan. Jadi kalau orang niat solat, usalli fardadh dhuhri, udah cukup.
Kalau dia berjamaah tinggal tambahkan makmuman. Kalau dia imam, begitu juga wudu. Wudu kalau orang mengucapkan nawaitul wudu udah cukup. Tapi kalau paket komplitnya, yang bisa lengkapnya niat itu nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Jadi saya niat wudu untuk mengangkat hadas karena Allah Ta'ala, mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ini kalau niat wudu. Berbeda kalau niat tayammum. Tayammum jangan pula nawaitu tayammum li raf'il hadasil asghar. Tayammum tidak bisa mengangkat hadas. Maka niatnya apa? Nawaitu tayammum listibahatis shalah. Saya niat tayammum untuk diperbolehkan solat. Tayammum tidak mengangkat hadas lah. Cuman apa? Untuk diperbolehkan solat. Tetapi kalau wudu mengangkat hadas, tapi cuman hadas kecil saja. Jadi mulai niat itu ketika akan membasuh bukan ketika membasuh telapak tangan. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Bukan. Ketika akan membasuh wajah, niat dalam hati. Kenapa? Tempatnya niat itu wa mahalluha fil qalbi. Letaknya di hati. Ini fardu wudu yang pertama. Yang kedua, asani ghaslul wajhi. Membasuh daripada wajah. Ingat ya, ghasala. Makna ghasala itu air diginikan nih, tampung lalu ditumpahkan. Kalau masaha itu diusap. Maka kalau orang mengusap kepala tuh, kalau ngambil air gini dia tumpahkan, itu namanya ghasala. Bukan masaha. Masaha itu diusap. Tapi kalau ghasala itu ditumpahkan. Nah itu kita ambil air lalu tumpahkan ke anggota yang akan dibasuh. Maka disebut ghaslul wajhi. Membasuh daripada wajah. Makanya kita tampung begini baru kita tumpahkan ke wajah kita. Nah ini ingat ya, bagian ini termasuk bagian wajah loh. Ini banyak orang nih bagian ini nih bagian ini ndak terkena. Karena saya sering ngelihat orang berwudu yang sini ndak terkena nih. Sedikit saja Pak bagian daripada wajah tidak terkena air, maka tidak sah daripada wudunya. Maka hati-hati dalam berwudu. Jangan juga cepat-cepat, jangan juga lama-lama. Ini ada gak orang yang model was-was, istilah sekali wudu 14 menit, macam orang mandi janabah dah. Wudu 15 menit, jangan juga terlalu cepat sehingga ada bagian daripada anggota wudu yang tidak terkena. Jangan juga. Perhatikan juga, udah terkena belum ketika kita masuk wajah ini, seluruh daripada anggota wajah nih. Ini seluruh anggota wajah nih udah terkena belum? Hidung termasuk di antaranya. Itu udah kena belum? Jangan sampai tidak kena. Kalau orang janggut panjang cukup yang mana di sela-sela aja. Nggak usah diambil air masukkan dalam tuh, atau dianokkan di keran gini. Ada Pak orang yang model begitu Pak, jenggotnya panjang jadi air dianokkan. La ilaha illallah. Ada dalam fikih itu cukup di sela-sela saja. Ini yang pertama. As-salis, yang ketiga, itu yang kedua tadi fardu wudu. Yang ketiga, ghaslul yadain ma'al mirfaqain. Ini sama juga dengan wajah tadi, ditumpahkan air nih. Membasuh maknanya menumpahkan air ke tangan sampai yang mana? Siku. Minimal nih sampai siku. Kita disunnahkan melebihkannya. Sama Nabi disunnahkan untuk lebihkannya. Tapi lebihkan sikit dia, jangan sampai ke lengan sini. Lalu dia membasuh sampai lengan sini. Enggak. Lebihkan aja sekedarnya saja. Itu disunnahkan.
Tapi batas minimalnya yang mana sampai siku aja. Nah, jadi cara wudhu tuh nih dari atas ke bawah. Dari atas nih air begini. Jadi kalau kita pakai gayung tuh, set. Kalau macam saya nih 2 kali, Pak. Begini dan saya begini. Kalau tangan Bapak tak ada bulu. Kalau tangan saya hutan nih, Pak. Kalau gini ya nih takut tidak terkena rata. Maka kadang saya udah begini, saya gini kan. Biar kena. Oh, tangan Bapak gini ya cukup sekali. Nggak ada penghalang. Kalau saya ini banyak hutan rimbanya. Jadi kalau cuman begini nih kadang nih nggak masuk sampai ke dalam. Maka perlu diginikan. Lalu saya gosok ad-dalek. Seperti itu. Kalau Bapak nih nggak ada bulu, tak didalek pun udah terkena dah kulit tuh kait. Kalau saya nggak digosok, bisa nggak kena kulit nih. Ada bagian kulit yang tidak terkena air ketika membasuh daripada tangan ketika wudu. Ini yang ketiga. Ar-rabi', yang keempat, masu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian daripada kepala. Ini bahkan dikatakan selembar aja dari rambut nih terbasuh dalam mazhab Syafi'i udah cukup minimalnya. Jadi bukan semuanya. Kalau semuanya kita usap, itu sunnah saja dalam mazhab kita. Nah, makanya kita tuh kalau sunnahnya itu nih set balikkan lagi, atau mau sekaligus usap kepala gini, balikkan langsung nganukkan telinga. Bisa juga seperti itu. Macam kita kalau istinsyak sama matmadah, kumur-kumur, dan juga yang mana masukkan air ke hidung, itu boleh satu apa namanya kok gini nih, satu apa nih maksudnya, pokok satu gini lah nih, gini nih, kumur-kumur langsung masukkan air ke hidung, dihembuskan, bisa, atau dipisah, membasuh juga kumur-kumur dulu, baru istinsyak. Baru istinsyak. Nah, jadi bagian kecil aja, selai rambut aja terkena air, udah diusap dengan air, itu udah cukup. Itu minimalnya. Nah, paling tidak begini. Nah, ingat ya, ini masaha. Masaha ini diusap, bukan ditumpahkan. Jadi kalau ada orang ketika akan mengusap kepalanya, dia menadahkan air begini, lalu air yang segini nih dianukkan begini, itu namanya ghasalah, bukan masaha. Nah, jadi istilahnya ambil air, usap. Jadi tidak ditumpahkan ke sini nih. Ini yang harus kita pahami. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, al-khamis, ghaslul rijlain ma'al ka'bain. Nah, ini ghasalah, ini ditumpahkan air nih. Yang mana membasuh daripada kaki sampai mata kaki. Mata kaki tu bapak tu ada tunggul begitu tu kaki kita tu. Timbul-timbul tu. Apa nama kau bahasa kita ni? Polok. Polok. Ni tak tahu kisah ni. Polok. Bahasa Jawa kali. Pokok yang anak itu tu di sini ni. Ni mata kan biasa daerah-daerah biasa beda-beda nyebut tu. Sampai itu tu Pak. Itu batas minimal. Jadi kalau udah membasuh sampai situ udah cukup, tapi disunnahkan bagi kita melebihkannya. Mata kaki nih. Mohon maaf ya. Nih. Ini mata kaki. Dilebihkan itu minimal. Kita membasuh daripada mata kaki, kaki ini sampai mata kaki minimal nih. Ya. Disunnahkan dilebihkan segini ke. Jangan pula lutut nih, dari lutut tu kan. Jangan juga. Nanti israful ma, berlebihan dalam air. Mubazir.
Tidak boleh juga berlebih-lebihan dalam berwuduk, makruh. Akan mengurangi daripada pahala yang akan kita dapatkan di dalam wuduk, sehingga wuduk kita tidak sempurna. Nah, jadi sampai mata kaki nih ibu-ibu nih, nih yang ada tunggul kok kita kata. Itu batas minimal, tapi lebihkan dah segini ketika membasuh. Itu disunnahkan. As-sadis, yang keenam adalah at-tertib. Tertib. Jadi tidak boleh meloncat-loncat ketika berwuduk nih. Basuh muka langsung kepala. Tidak, tangan dulu. Dari kepala baru tangan. Ini tak sah daripada wuduknya. Karena salah satu fardu wuduk apa? Harus tertib, berurutan nih. Harus berurutan. Ingat Pak ya, 6 saja fardu wuduk. Yang diwajibkan dalam wuduk itu cuman 6, tidak lebih. Anggota wuduk yang wajib cuman 4 berarti. Di luar daripada niat dan tertib. Berarti yang wajib dalam berwuduk dari anggota tubuh kita ini cuma 4. Wajah, tangan sampai siku, lalu sebagian kecil daripada kepala, lalu yang keempat kaki sampai mata. Selain daripada itu Pak, bukan wajib, tapi sunnah. Jadi kalau kita membasuh telapak tangan itu sunnah, kumur-kumur itu sunnah, masukkan air ke hidung lalu dihembuskan itu sunnah, lalu ngusap telinga itu bukan Bapak harus tahu. Agar wudhu kita berwudhu dengan ilmu. Orang yang wudhu dengan ilmu itu bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu orang yang ibadah dengan ilmu. Tapi kalau dia tidak bisa membedakan, berarti ibadahnya belum dengan ilmu. Macam kita solat juga. Kita kalau solat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kita tidak bisa membedakan dari mulai takbiratul ihram sampai salam mana saja yang wajib, mana yang saja yang berarti solat kita belum dengan ilmu. Tapi kalau kita udah bisa bedakan dari mulai takbiratul ihram sampai salam mana yang wajib, mana yang sunnah, itu baru orang yang solat dengan ilmu. Bahkan salah satu syarat sah daripada solat apa? Tidak boleh mengira yang wajib itu Jadi kalau ada orang mengira saja, cuman mengira bahwa yang wajib itu sunnah, tidak sah solatnya. Misalkan dia mengira Fatihah itu tidak wajib. Dia baca Fatihah, tapi dia mengira Fatihah itu tidak wajib, tak sah solatnya. Makanya pentingnya ibadah dengan begitu juga dalam kita berwudu. Jadi anggota wudhu yang wajib cuman 4. Wajah, tangan, kepala, kaki. Sedangkan telapak tangan, kumur-kumur, istinsyak, masukkan air ke hidung lalu dihembuskan, usap telinga, itu sunnah. Ada mau bertanya tak Pak? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, perihal wudhu dari Pak Ustaz. Nah ini airnya gimana Pak Ustaz? Ada yang secara aturan 2 bola, tapi kalau di Arab itu baca warung pakai masuk saja. Itu sebenarnya nanti masuk babnya, ada bab air tuh. Ada bab, cuman saya bahas ringkas saja. Jadi apakah wudhu harus air 2 kula? Tidak mesti harus 2. Asalkan air itu sedikit misalkan, asalkan dia tidak mustakmal, tidak ada masalah. Misalkan saya berwudhu dengan air ini segelas, boleh tidak? Boleh. Bisa tidak? Bisa. Asalkan air ini tidak mustakmal. Air itu ada tahir, mutahhir, suci, menyucikan. Ada yang tahir, ghair mutahhir, suci dia tapi tidak menyucikan. Air mustakmal itu dia tidak menyucikan. Dia suci tapi tidak menyucikan. Suci dia tapi tidak menyucikan. Berarti tidak bisa dipakai untuk wudu, apalagi untuk mandi janabah.
Air asalkan satu aqua aja tuh, segelas aqua tuh, tidak mustakmal. Air itu tahir mutahhir. Suci untuk bisa untuk wudu. Misalkan kita tampung air hujan segelas ya. Habis itu air segelas tuh kita gunakan untuk wudu. Boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Asalkan tidak jadi bukan syarat mutlak berwudu itu harus dengan air dua akulan dah. Air sedikit pun boleh asalkan tidak Nah, yang bahaya itu kadang tuh airnya cuma sember. Kan air sedikit nih. Ini kadang dia ngambil air. Ini air yang dari anggota tubuh nih, dari tangan nih, masuk ke dalam air yang sedikit. Air itu menjadi mustakmal. Ketika air itu menjadi mustakmal, air itu tahir, suci dia, tapi ghair mutahhir, tapi tidak menyucikan, tidak bisa dipakai untuk kalau untuk mandi biasa boleh. Paham ya Bang ya? Ada yang mau bertanya lagi? Ustaz, saya tanya. Ustaz saya baca surat Al-Maidah ayat 5. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu kan? Berarti tadi berapa jumlahnya? Yang tadi idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 ya, alhamdulillah. Makasih. Sama dengan ayat Al-Quran. Maka anggota yang wajib itu, anggota wudhu cuman 4. Ada yang mau tanya lagi? Ibu-ibu? Oh Bu. Oh masih ada berarti. Takut dah tak ada. Ibu-ibu mau tanya Bu. Saya tak ada gigit Bu. Hampir lupa Ustaz, satu lagi. Persentuhan kulit Allah masih nisa setelah wudu itu kok suami istri batal gitu. Ada yang berpendapat begitu. Mohon Ustaz keterangannya. Jadi kenapa suami istri itu batal, yang mana bersentuhannya? Karena dia mahram, tapi mahram yang boleh dinikahi. Yang diharamkan, yang tidak batal wudu itu mahram yang tidak boleh dinikahi. Ini dalam mazhab Syafi'i, kalau mahram yang boleh dinikahi seperti istri ini kan, ini boleh dinikahi. Kan? Kita cerai, nanti mau kawin lagi sama dia boleh. Sedangkan mazhab Syafi'i yang dikatakan mahram yang tidak membatalkan daripada wudu itu mahram yang haram untuk dinikahi selamanya. Mau dikarenakan nasab atau hubungan pernikahan. Kenapa? Kalau nasab dah kita tahu haram selama-lamanya. Untuk kita nikah macam adik kandung, ponakan kandung. Nah, itu kan haram tuh, untuk kita nikahi selama-lamanya. Kita tidak batal wudu. Tapi ada yang gara-gara pernikahan haram selama-lamanya untuk kita. Contoh, anak tiri. Anak dari istri. Misalkan ada satu orang menikah nih, Tono sama Juleha. Nggak ada nama Tono sini kan? Hah? Ada? Ada ke? Hah? Oh, nggak ada. Udah nama Hendrik aja dah. Hendrik kan tidak ada kan? Hendrik menikah dengan Juleha. Tidak ada nama Juleha kan Bu? Ada? Ada. Hendrik menikah dengan Juleha. Juleha ini punya anak dari suami sebelumnya. Menikah Hendrik sama Juleha. Setelah menikah, alhamdulillah dia pun berhubungan suami istri. Ketika Hendrik sudah menggauli daripada Juleha ini, setelah menikah, maka anak Juleha dari suami yang sebelumnya menjadi mahram selama-lamanya untuk Hendrik. Haram untuk dinikahi walaupun nanti Hendrik itu bercerai dengan Juleha.
Anaknya itu haram selamat-lamatnya untuk Hendrik. Tetapi kalau Hendrik menikah dengan Juleha, belum sempat digauli, cerai, Hendrik boleh nanti menikahi anaknya Juleha. Karena belum menjadi mahram untuk Hendrik. Menjadi mahram untuk Hendrik ketika dia sudah menggauli daripada Juleha. Maka anak Juleha dari suami sebelumnya itu menjadi mahram selamat-lamatnya. Nah, ini tak batal wudhu, Pak. Walaupun sudah nikah ya? Walaupun dah nikah. Qabla dukhul, nggak apa-apa. Enggak. Makanya tadi saya bilang kenapa? Kalau Hendrik ini belum menggaulinya, maka ini belum menjadi mahram daripada Hendrik ini anak Juleha nih dari suami sebelumnya. Tapi ketika sudah digauli, maka langsung secara mutlak anak Juleha dari suami sebelumnya menjadi mahram selama-lamanya bagi Hendrik. Bukan mahram ketika menikah aja. Kalau nanti pun udah bercerai dengan Juleha, Hendrik ngeser dengan anak Juleha. Tak boleh. Tak boleh, Pak. Haram selama-lamanya. Nah, ini contoh. Kedua, mertua. Ini kan mahram karena mahram karena pernikahan. Bercerai misalkan seseorang dari istrinya. Apakah orang tua mantan istrinya itu tetap menjadi mahram bagi dia? Tetap selama-lamanya menjadi mahramnya. Tidak boleh mantan menantu itu menikahi daripada mantan mertuanya. Tak boleh. Karena menjadi mahram selama sedangkan istri bukan mahram yang selama-lamanya. Mahram yang mana karena pernikahan. Yang mahram yang boleh dinikahi, sedangkan yang tidak membatalkan wudu ketika bersentuhan adalah mahram yang diharamkan untuk dinikahi. Itu alasan daripada di dalam mazhab kita itu Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Malik macam contoh, jangankan mahram, orang lain nih, ini kalau mahram udah kita, orang lain nih bersentuhan enggak batal asal tanpa syahwat, enggak batal. Itu mazhab Imam Malik. Paham, Mbak ya? Oh, Pak. Paham ya? Ada mau bertanya lagi? Oh, ibu-ibu tak? Bu. Satu lagi nih, Pak, masalah persentuhan. Ya, persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Kalau di sana kita siukan nih, Pak, sedang umrah juga. Kayak banyak kan tawaf pertama kan banyak bersimbol-simbolan. Kadang-kadang karena kita pakai pakaian yang pakaian ekrom, nanti kalau mau bersentuhan dengan perempuan biasa, nah itu ikut paham kemana itu? Jadi kita bukan tidak boleh berpindah mazhab, boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan, bukan mau hati kita. Main asal ini pindah mazhab, enggak. Ada aturannya. Seperti yang diperbolehkan ketika orang haji atau umrah di bulan Ramadan, itu kan ramai itu. Enggak bisa kita hindari. Sedangkan syarat daripada tawaf itu harus kalau mau sah tawaf orang itu harus suci, harus memiliki wudu. Dia suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Kalau orang itu batal daripada wudunya ketika dia tawaf yang belum 7 kali putaran, maka tidak sah tawafnya. Lalu macam mana ketika tawaf nih? Bapak jangan berpikir, kalau yang belum berangkat nih jangan berpikir, oh perempuan duluan, laki-laki dulu atau dipisah tawafnya. Enggak, nyatu, Pak. Kadang nih kita laki-laki semua nih awal nih dekat-dekat kita, pas putar-putar 4 kali sebelah kita ada perempuan dah. Iya, macam gitu. Sebelah itu udah perempuan. Macam gini, macam mana? Ini boleh kita berpindah ke mazhab Imam Malik. Tapi hendaklah kita wudunya pun pakai wudunya Imam Malik. Karena wudunya Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu berbeda. Terutama furudul wudu, fardu-fardu wudunya. Kalau mazhab kita yang mana cuma 6, mazhab Imam Malik itu lebih. Di antara yang termasuk daripada fardu wudu dalam mazhab Imam Malik itu
yang bagi kita bukan termasuk fardu wudu. Seperti yang mana mualah tanpa jeda. Kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i lagi wudu ni, udah selesai basuh muka nak basuh tangan, ada telefon, kita angkat lo. Assalamualaikum. Nanti ente nelpon ya, ana lagi wudu ni, ana lagi di jalan ini. Okey? Ayo, Assalamualaikum. Kita langsung membasuh tangan, lanjutkan. Sah ndak wudu kita? Tuh kok diam? Sah betul tak? Hah? Enggak. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i sah. Walaupun enggak mualah. Karena mualah itu sunnah. Kita berhenti, lalu kita lanjutkan berikut nantinya. Misalkan lagi wudu ni, isteri minta ambilkan ini, diambilkan. Habis itu kita lanjutkan wudu. Sah wudu kita. Tapi yang mana tidak melakukan daripada sunnah. Ini sebagian ulama mengatakan kalau begitu itu makruh jadinya. Sebagian ulama lagi menghukumi khilaful aula. Khilaful aula ini maknanya menyelisih daripada keutamaan, mendekati makruh tapi belum sampai makruh. Dalam mazhab kita sah daripada wudu. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik, ada jeda, itu tidak sah daripada wudunya. Lalu dalam mazhab Imam Malik, membasuh seluruh kepala itu wajib. Kita hendak. Itu di antara perbedaan kecil antara wudunya dalam mazhab Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Makanya kalau mau berpindah mazhab ke mazhab Imam Malik, hendaknya kita wudunya pun pakai wudunya Imam biasa itu pembimbing itu nanti akan menjelaskan, akan mengarahkan, akan memberitahukan. Lebih mengerti pembimbing nanti tu. Oh begini Pak, begini. Seperti itu. Kenapa kalau kita nak berpindah mazhab, wudu kita batal nih? Karena pasti kita bersentuhan tuh dengan wanita yang bukan mahram kita. Kita bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram dalam mazhab kita Syafi'i, mau dengan syahwat, mau tadak, mau sengaja atau tak sengaja, batal. Batal. Saya tak syahwat, hatta aku tak syahwat. Saya tak sengaja, hatta tak sengaja. Tetap batal. Daripada maka di sini boleh kita berpindah mazhab. Okey, masuk dah kan? Insya-Allah minggu depan kita lanjutkan. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik.